Ian tertegun. Yang muncul dari lingkaran sihir itu bukan monster. Seorang kakek tua berjanggut panjang berdiri dengan tenang. Tongkat di tangannya memancarkan cahaya lembut. "Aku benar seorang summoner," jawab Ian hati-hati. "Tapi siapa sebenarnya Anda?" Kakek itu tersenyum tipis. "Seorang summoner pertama yang mengambil tantangan Oakley. Ini pasti takdir." Ian mengernyit. "Oakley? Apakah itu nama Anda?" Kakek itu mengangguk berlahan. "Benar, namaku Oakley." "Lalu apa yang Tuan Oakley lakukan di sini?" "Hal itu belum bisa aku beritahu." Seringai tipis muncul di wajah tuanya. Tongkatnya terangkat, bersinar semakin terang. "Rahasia dungeon ini akan terungkap jika kau mampu melewati ujianku." Jantung Ian berdegup keras. Tiba-tiba tekanan berat menyelimuti lorong. Udara seakan menekan tubuhnya dan para saman miliknya. Ian sedikit goyah. Oakley menggenggam tongkat bercahaya itu dengan kedua tangan. Datanglah, Chaos Drake. Cahaya kebiruan meledak di belakang Ian. Ia menoleh, dan seketika ledakan besar menyapu debu dan batu. Lantai retak, serpihan berterbangan. Dari kepulan asap, sayap raksasa terbuka berlahan. Ekor berduri menyapu lantai. Cakar-cakar tajam menapak satu persatu. Mata kuning menyala. Sisik merah berkilat di antara asap yang memudar. Notifikasi muncul. Chaos Drake level 75, tier heroic. Ian menelan ludah. Seekor naga berdiri di hadapannya. Napas panas keluar dari mulutnya, asap tipis mengepul. "Heroic? Bagaimana cara mengalahkan yang seperti ini?" Ian mengepalkan tangannya. Steel knuckles berkilau. Pertarungan dimulai. Chaos Drake mengaum keras. Skill Fear aktif. Tekanan mental menghantam Ian. Status seluruh atributnya turun 5% selama 10 menit. Oakley melompat ke samping, memberi ruang. "Serang mereka," ucapnya. Chaos Drake menarik napas panjang. Percikan api muncul di sela-sela taringnya. Ian membelalak. "Itu skill blast." Ia langsung memegang buk-buk erat. "Biki, Lee, hindar, ke arah yang berbeda." Naga itu melepaskan semburan api. Api menyapu lantai dan langit-langit. Percikan berterbangan. Ledakan terjadi bertubi-tubi menghancurkan lorong. Ian yang melindungi diri dengan buk-buk terkena langsung gelombang panas itu. Tanpa buk-buk, ia pasti sudah tumbang. Namun, angka muncul. 3 damage. Ian menatap cangkang kokoh di tangannya. Dari balik cangkang itu, ia berharap Chaos Drake memiliki kelemahan seperti Ghost Drake. Ofensif tinggi, namun dengan pertahanan yang rendah. Sambil menahan bara api, Ian berteriak. "Biki, Ice Wave! Lee, gunakan Berserk dan serang punggungnya." Lee diselimuti aura merah, melesat cepat menuju belakang Chaos Drake. Ian mengaktifkan Find Weakness. Titik-titik lemah mulai dipindai. Namun belum sempat ia mengunci, ekor besar Chaos Drake menyapu udara, mengarah langsung ke Ian dan Biggie. Ian tak sempat menghindar. Biggie maju dan menahan. Lengan es Biggie hancur seketika. Hatinya anjlok drastis. Ian menggertakkan gigi. "Unsaman!" Tubuh Biggie memudar sebelum menerima kerusakan lebih lanjut. Di sisi lain, Lee terus menyerang tanpa henti. Cakar dan taringnya menghantam sisik naga, memaksa Chaos Drake mundur selangkah. Naga itu mengaum marah. Tiba-tiba ia memutar tubuhnya dengan brutal. Lee terkena hantaman telak. Tubuhnya terpental, menghantam dinding hingga retak dan runtuh. Debu memenuhi udara. "Lee," tanpa berpikir panjang. Spatial Exchange. Ian menukar posisi dengan Lee. Kini ia berdiri tepat di hadapan Chaos Drake. Naga itu tak memberi waktu. Cakar Rasaka terangkat lalu menghantam turun. Ian membuka skill buk-buk. Cahaya menyelimuti cangkang kecil itu. Ia mengangkat buk-buk sebagai perisai. Dentuman keras menggema di seluruh dungeon. Serangan langsung menghantam mereka. Ian berdecak pelan. Serangan tadi tercatat sebagai critical damage. HP buk-buk turun drastis. Bar kesehatannya menyusut tajam. Di sisi lain, Lee bangkit kembali. Tubuhnya dipenuhi debu dan luka, napasnya berat, tetapi matanya tetap tajam. Ia kembali menerjang Chaos Drake tanpa ragu. Cakar dan taringnya menghantam berulang kali. Ian mengamati dengan tegang. Meski Lee menyerang tanpa henti, HP Chaos Drake masih berada jauh di atas tengah. Terlalu tebal. Tiba-tiba ekor naga itu menyapu cepat ke arahnya. Ian tak sempat bereaksi. Tubuhnya terpental dan menghantam dinding. Retakan besar menjalar dari titik benturan. HP-nya turun cukup banyak. Ia meringis. "Level 75?
Tir heroik. Ini terlalu kuat. Frustrasi muncul dalam benaknya. Jika ia kalah sekarang, hukuman 24 jam tidak bisa login sudah menanti. Namun lebih dari itu, ia tidak ingin mengorbankan Lee. Ia menimbang keputusan. Mungkin aku harus unsummon He sekarang. Namun ketika ia menoleh, Lee sudah kembali berdiri di hadapan Chaos Drake. Naga itu mencoba menggigitnya, tetapi Lee berhasil menghindar dengan tipis. Ian berteriak khawatir. Tak disangka, Lee mendaratkan beberapa serangan kritikal berturut-turut. Ian memperhatikan sesuatu. Lee terus menyerang titik yang sebelumnya telah terluka. Sisik di area itu retak, dan setiap serangan berikutnya menghasilkan damage lebih besar. Kalau terus fokus di luka yang sama, kerusakan akan meningkat. Namun tubuh Lee mulai goyah, staminanya menipis. Chaos Drake mengaum keras, tak namanya berkedip, menandakan HP telah memasuki batas tengah. Ian tertegun. Di satu sisi, ini kesempatan. Di sisi lain, kenyataannya jelas. Mereka sudah bertarung mati-matian hanya untuk mengurangi separuh darahnya. Ia sadar, monster ini belum bisa ia kalahkan. Ian menghela napas panjang dan menatap Lee. Keputusan diambil. Unsummon. Tubuh Lee memudar sebelum menerima serangan berikutnya. Kini hanya Ian dan Buk-Buk yang tersisa. Chaos Drake berdiri di hadapannya. Sayap terbentang, tekanan aura makin berat. Ian menggenggam Buk-Buk di tangannya. Tak ada jalan mundur. Ia tahu kemungkinan besar ia akan kalah, dan konsekuensi tidak bisa login selama 24 jam sudah di depan mata. Chaos Drake membuka rahangnya, bersiap menerkam. Di kejauhan, Oakley memperhatikan dengan tatapan dalam. Tepat sebelum naga itu menyerang, Oakley mengangkat tongkatnya. Cahaya biru menyelimuti Chaos Drake. Ian terkejut. Perlahan tubuh naga itu memudar, lalu menghilang sepenuhnya. Keheningan menyelimuti dungeon. Notifikasi muncul, quest selesai. EXP diperoleh, level meningkat menjadi 43. Ian terdiam. Ia menarik napas panjang, mencoba memahami situasi. Oakley berjalan mendekat. Ian terduduk di lantai. Apa maksudnya semua ini? Oakley tersenyum tipis. Aku terkesan. Dengan apa? Aku bahkan tidak bisa mengalahkannya. Kau sadar bahwa kau tidak bisa menang, namun tetap berpikir jernih. Kau mempertimbangkan keselamatan summonmu. Kau memilih keputusan realistis, bukan mempertahankan ego. Ian terdiam. Chaos Drake itu memang belum bisa kau kalahkan pada levelmu sekarang, lanjut Oakley. Namun kau telah melewati ujianku. Ujian? Oakley menatapnya lurus. Sebutkan namamu. Ian, sahutnya pelan. Baik Ian, apakah kau tertarik menerima warisanku? Sebuah jendela quest muncul di hadapan Ian. Hidden Quest, Legacy of Oakley. Reward, Hidden Class Dragon Tamer. Mata Ian membesar. Hidden Class. Tangannya sedikit bergetar saat menatap layar itu. Kesempatan yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup, kini berada tepat di hadapannya. Ian masih tertegun oleh keberuntungannya. Sebuah hidden class yang ia dapatkan dengan cara tak terduga. Kesempatan itu terasa seperti mimpi. Oakley menatapnya dalam-dalam. Apakah kau ingin menggantikanku sebagai Dragon Tamer? Ian membeku. Dari namanya saja, kelas itu terdengar luar biasa. Namun pikirannya bergejolak. Di tangannya sekarang ada Taming Master, kelas yang ia peroleh dengan mudah di awal permainan. Sementara kesempatan menjadi Dragon Tamer datang setelah berbagai kesulitan dan ujian yang nyaris merenggut segalanya. Mana yang lebih tinggi? Mana yang lebih layak ia pertahankan? Setelah berpikir cukup lama, Ian akhirnya mengangkat kepala. Ia memilih mengganti kelasnya menjadi Dragon Tamer. Senyum Oakley merekah. Kau tak akan menyesali keputusan ini. Ia mengangkat tangan. Sebuah lingkaran sihir terbuka di telapak tangannya. Cahaya berputar perlahan. Aku akan memberkatimu dengan kekuatan Dragon Tamer. Namun sebelum lingkaran itu menyentuh tubuh Ian, cahaya tersebut terhenti, seolah menabrak dinding tak kasat mata. Segel itu bergetar, lalu berhenti total. Oakley menatap tangannya tak percaya. Ini tidak mungkin. Sebuah notifikasi muncul di hadapan Ian. Anda tidak dapat mengganti kelas ke tingkat yang lebih rendah. Perubahan kelas menjadi Dragon Tamer gagal. Oakley terdiam, lalu memegang janggutnya perlahan. Aku mengerti sekarang. Kau bukan summoner biasa. Kau adalah monster tamer. Ia menatap Ian dengan sorot baru. Sejak melihat serigala Blood Red Mane-mu, aku tahu kau berbeda. Tapi aku tak menyangka, kau adalah seorang master tamer. Ian bertanya pelan. Jadi Lee,
Spesial? Oakley mengangguk. Serigalamu adalah punya tier rare, namun kekuatannya jauh melampaui spesiesnya. Itu hanya bisa terjadi jika ia dilatih oleh monster tamer sejati. Ian terdiam. Oakley bahkan mengetahui tier dan kekuatan Lee secara tepat. Untuk seorang NPC itu terasa mustahil. Lalu, kenapa Anda menunggu seorang tamer seperti saya? Tanya Ian. Oakley tersadar dari lamunannya. Ia hampir melupakan tujuan awalnya karena terlalu terpaku pada saman Ian. Ian tersenyum tipis. Kurasa aku memang pantas mendapatkan hadiah setelah tes konyol seperti ini. Ikuti aku, jawab Oakley tegas. Di sisi lain, sebuah ice golem raksasa runtuh setelah menerima serangan terakhir Yohin. Esnya retak, tubuhnya hancur. Clovan mendekat. Dengan ini, syarat minimum sudah terpenuhi. Kita bisa meningkatkan markas menjadi desa. Yohin mengangguk. Nilai wilayah mereka telah mencapai 1000. Notifikasi muncul. Lotus Base telah ditingkatkan menjadi Lotus Village. Guildmaster otomatis menjadi pemimpin desa. Sorakan dan ejekan bercampur tawa menyambut Yohin. Kini ia bukan hanya Guildmaster, ia pemimpin desa. Namun di balik senyumnya, pikirannya berat. Desa harus dilindungi, banyak ancaman akan datang. Dan tanpa sadar, ia teringat pada Ian. Di tempat lain, ledakan cahaya biru memenuhi ruangan. Ian terhuyung, wajahnya pucat. 5 hari berturut-turut ia bermain tanpa henti. Ia menyesali keputusannya menyetujui permintaan Oakley. Ternyata itu adalah misi paksaan, sebuah quest yang tak bisa ditolak setelah diterima. Oakley telah menjelaskan, hadiah besar datang bersama risiko yang tak bisa dihindari. Ian memegang kepalanya. Risiko tinggi tanpa informasi jelas sebelumnya, namun mundur sekarang bukanlah gaya dirinya. Dengan tatapan mantap, ia menerima quest tersebut. Quest tingkat kesulitan, B, tanpa batas waktu. Tidak boleh membentuk party hingga misi selesai. Ian menarik nafas panjang, setidaknya tidak ada tenggat waktu. Oakley kemudian mengambil sesuatu dari balik jubahnya, sebuah batu ungu bercahaya. Ini adalah Divine Dragon Soulstone. Ian menatapnya. Apa ini? Oakley mulai bercerita. 1000 tahun lalu, ia adalah pemimpin Dragon Tamer. Di masanya ada monster legendaris yang kini telah punah, naga perang Carseus. Salah satu dari 5 naga suci. Pemukiman Dragon Tamer di lembah Pralinia, benua utara, diserang oleh naga iblis yang dipimpin Kalipa, naga yang bahkan lebih kuat dari Carseus. Banyak naga dan Tamer gugur. Untuk melindungi sahabatnya, Oakley melarikan diri ke Gunung Salju Krupia. Namun naga iblis terus memburu mereka. Pada akhirnya Oakley menyegel dirinya dan Carseus di sana. Itulah sebabnya aku menunggumu, katanya lirih. Aku berharap seseorang dapat membangkitkan Carseus kembali. Ian menyadari maksudnya. Ia harus membawa Soulstone itu ke Dimensional Magician. Oakley menjelaskan bahwa hanya kemampuan bawaan Dragon Tamer yang mampu menghidupkan kembali jiwa naga perang sepenuhnya, namun mungkin Dimensional Magician memiliki cara lain. Aku tak bisa melakukannya sendiri, lanjut Oakley. Aku tersegel. Ian menimbang dalam hati. Jika ia memiliki naga suci sebagai summon, itu akan menjadi kekuatan luar biasa. Namun fakta bahwa Master Tamer adalah kelas lebih tinggi tak bisa diabaikan. Oakley menyerahkan sebuah artefak lain, warisan pemimpin Dragon Tamer. Kekuatan aslinya akan terungkap setelah Ian menemukan Dimensional Magician. Pergilah ke ujung timur benua selatan, ujar Oakley. Kau akan menemukan Dimensional Magic Tower di sana. Tubuhnya mulai bercahaya. Bangkitkan kembali keturunan naga suci ke dunia ini. Cahaya itu memudar, dan Oakley menghilang di langit-langit gua. Ian menatap 2 item di tangannya. Jantungnya berdegup kencang saat membaca informasinya. Keduanya adalah item legendaris. Ia tersenyum perlahan. Quest ini mungkin jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Ian menatap 2 item legendaris di tangannya dengan napas tertahan. Jika segel pada artefak itu terbuka, mungkinkah ia berubah menjadi item tingkat ultimate? Dan lagi, menjinakkan seekor naga adalah impian semua tamer. Tidak ada yang lebih bergengsi dari itu. Ian menggenggam erat Divine Dragon Soulstone tersebut. Aku pasti menyelesaikan quest ini. Namun wajahnya masih pucat. Quest tingkat B tanpa party minimal harus berada di sekitar level 70 agar aman. Itu berarti ia harus menaikkan level secepat mungkin. Tiba-tiba matanya membelarak. 5 hari tanpa tidur, ini sudah keterlaluan. Lee berlari kencang, tatapannya tajam mengunci target. Biggie mengikuti dari sisi lain. Keduanya menyergap monster di hadapan mereka dengan koordinasi sempurna. Ledakan terjadi, notifikasi muncul, level up. Anda telah mencapai level 50. Lee dan Biggie berpose dengan bangga di depan Ian. Ian tersenyum tipis, kerja bagus. Ia duduk di tanah,
menopang Buk-Buk di bahunya, menghela napas panjang setelah pertarungan melelahkan. Jendela status terbuka di hadapannya. Ia mengamati angka-angka, menghitung pola pengalaman terbaik untuk leveling yang efisien. Setelah memastikan semuanya, Ian meregangkan tubuh. Saatnya mengakhiri hari dan beristirahat. Namun beberapa notifikasi muncul bersamaan. Anda adalah pemain pertama di kelas Anda yang mencapai level 50. Reward khusus telah diberikan. Ian terdiam sesaat. Ia benar-benar melakukan sesuatu yang besar. Tiba-tiba jendela quest baru muncul. Quest nasional, The Prophet of Summoning. Ian dan para summonnya menatap layar itu. Quest nasional berarti fame besar, reward luar biasa dan kontribusi yang berdampak pada seluruh kerajaan. Senyum Ian melebar. Hari ini benar-benar hari keberuntungan. Ia pun lockout dan memutuskan beristirahat. Di alun-alun, ibu kota kerajaan Lucipel, para pemain mendadak panik. Tanah bergetar hebat. Gempa di dalam game. Dari kejauhan, cahaya biru menjulang ke langit. Setelah cahaya memudar, sebuah menara tinggi berdiri megah. Notifikasi muncul di hadapan seluruh player. Seorang summoner level 50 telah muncul di kerajaan Lucipel. Summoner Tower kini dibuka di ibu kota. Kerumunan meledak dalam kegemparan. Summoner? Level 50? Mustahil. Tak ada yang menyangka kelas summoner bisa berkembang secepat itu. Di dunia nyata, cahaya matahari pagi menyinari kamar Ian. Ia terbangun dengan mata setengah terbuka. Berjalan ke dapur, lalu membuat mie instan. Sambil makan, ia membuka laptopnya. Forum game dipenuhi postingan baru. Semua membahas Summoner Tower. Dan lebih heboh lagi, siapa Summoner level 50 itu. Ian tertawa kecil. Sepertinya aku membuat keributan. Namun saat ia melihat salah satu postingan berjudul provokatif, rasa penasaran mengalahkan logikanya. Biasanya itu hanya clickbait. Ia mengkliknya. Detik berikutnya, Ian menyemburkan mie dari mulutnya. Foto dirinya bersama Lee terpampang jelas. Apa? Ia langsung login kembali ke Kailan dengan perasaan kesal. Setelah membaca isi postingan itu, ia menyadari pelakunya adalah salah satu anggota party yang sempat bertemu dengannya saat berburu Ice Golem. Ian bergumam kesal. Ia segera memanggil Lee. Serigala itu muncul dengan elegan. Ian mengelus kepalanya untuk menenangkan diri. Lalu ia memanggil Buk-Buk. Tubuh kecil itu muncul dan langsung memalingkan badan dengan ekspresi kesal. Kau merindukanku? Tanya Ian. Buk-Buk memutar tubuhnya dengan dramatis. Ian terkekeh. Maaf, tapi kalau kau terus kuikat di belakang, aku merasa lebih aman. Kau melindungiku dari serangan belakang. Buk-Buk tetap cemberut. Ian mendekat dan berbisik. Kalau kau berhenti marah, aku beri 4 bakso pagi dan 3 sore. Tubuh kecil itu langsung berhenti bergerak. Wajahnya berubah ceria. Ian hanya bisa menghela napas. Tiba-tiba pesan masuk muncul di hadapannya. Pengirim Yohun. Pesan itu singkat tapi penuh kepanikan. Ian, jangan bilang, Summoner level 50 itu kamu? Yohyun mengirim pesan dengan nada benar-benar terkejut. Jangan bilang, itu kamu. Ian mengangkat alisnya. Ia penasaran, apa hanya Yohyun yang menyadarinya? Ia membuka daftar pesan. Dan benar saja, Harin juga menghubunginya. Berbeda dengan Yohyun yang masih ragu, Harin langsung menulis tanpa basa-basi. Kapan kamu naik level 50? Ian tersenyum malu. Yohyun masih meragukanku, tapi Harin langsung percaya. Ia membalas pesan Harin lebih dulu. Ia menjelaskan bahwa ia baru mencapai level 50 kemarin, terlalu lelah setelah bermain 5 hari berturut-turut, dan baru sekarang kembali online. Setelah itu, ia membalas pesan Yohyun. Mereka berbincang sebentar. Yohyun tiba-tiba berkata dengan serius, "Jaga levelmu tetap di 50 selama seminggu ini." Ian mengernyit. Kenapa? 1 minggu lagi arena kekaisaran dibuka. Kalau levelmu 50 ke bawah, kamu bisa ikut Liga Rookie. Ian terdiam sejenak. Di dalam hatinya, senyum licik muncul. Kalau aku menang, hadiah 50.000 fame bukan angka kecil. Ia akhirnya menyetujui saran itu dan berpamitan. Setelah menutup jendela pesan, Ian memandang Buk-Buk yang berjalan mendekat. Ia mengangkat tubuh kecil itu. 1 minggu ya, apa yang harus kulakukan? Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan, ayo kita selesaikan quest Prophet. Adegan berpindah ke tengah kota. Summoner Tower menjulang tinggi, menembus awan. Bangunannya megah, memancarkan aura kebesaran. Dari kejauhan, Ian menatapnya.
Ini bukti pencapaianku. Senyum bangga terukir tipis di wajahnya. Ia melangkah mendekat, memasuki menara, dan melihat tangga spiral menuju atas. Strukturnya mengingatkannya pada Archer Tower. Jika pola bangunannya sama, tempat pertukaran artefak kemungkinan berada di lantai 5. Tebakannya tepat. Di sana ia disambut seorang elf perempuan berwajah anggun. "Siapa namamu?" tanyanya lembut. "Ian." Elf itu membuka bola kristal. Cahaya lembut berputar di dalamnya saat ia memeriksa nilai kontribusi Ian. Beberapa detik kemudian, matanya membesar. "Kau? Prophet?" Nada bicaranya berubah antusias. "Nilai kontribusimu 5.000. Jika kau menemukan artefak yang kau inginkan, beritahu aku." Ian mengangguk dan mulai berkeliling. Ia sempat mengangkat sebuah pedang artefak, menimbangnya sebentar, lalu mengembalikannya. Bukan itu yang ia cari. Elf itu kembali menghampiri. Tidak ada yang menarik, Ian menggeleng. Elf itu tersenyum samar. "Mungkin kau ingin melihat ruang skillbook di sebelah?" Ian tertegun. "Skillbook?" Tanpa berpikir panjang, ia mengangguk. Di tempat lain, di puncak gunung bersalju, ledakan mengguncang udara. Seorang pemain bertarung melawan ice troll raksasa. Ia memegang 2 dagger, tubuhnya bergerak secepat bayangan. Aura tipis menyelimuti bilahnya. Dengan satu lompatan, ia menusuk perut ice troll. Monster itu hanya sempat meraung marah sebelum serangan berikutnya menghantam. Ia berpindah ke belakang target dalam sekejap. Kedua dagger terangkat. Satu gerakan cepat. 5 sayatan tercipta dalam satu tarikan napas. Notifikasi muncul. Ice troll tumbang. Tubuhnya bercahaya biru lalu menghilang. Pria itu menyeringai. Level 49. Assassin. Beberapa hari lalu, seorang summoner sudah mencapai level 50. Ia mendecak pelan. "Aku ingin tahu, sekuat apa kelas asasinku nanti?" Masih ada beberapa hari sebelum arena dibuka. Ia memutuskan menaikkan level dengan santai. Ia berlari, melampati tebing, lalu menghilang ke dalam celah batu. Cahaya muncul dari dalam tebing. Seekor burung terbang tinggi ke udara. Di sisi lain, sebuah cahaya keemasan menyala terang. Tangan Ian memancarkan sinar yang sama. Di hadapannya terbentuk lingkaran sihir berwarna emas berputar perlahan di udara. Ia menatap lingkaran sihir di hadapannya. Aura yang terpancar bukan aura biasa. Ian menelan ludah. Skillbook macam apa ini?